Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ibadah puasa. Kita belajar tentang bab puasa, bab ibadah puasa. Nah, di bab ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari tentang apa definisi dari puasa, kemudian apa macam-macam puasa, apa dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadan, ya. Kemudian apa syarat wajib puasa Ramadan. Nah, sebenarnya dalam bab ini kita hanya akan belajar tentang kewajiban puasa Ramadan. Tapi ini untuk menambah pengetahuan, insyaallah akan Ustadz sampaikan dari awal tentang macam-macam puasa dan definisi puasa itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari puasa. Apa itu puasa? Secara bahasa, puasa adalah as-shaum atau asyam, yang artinya adalah al-imsak atau menahan. Jadi puasa itu artinya adalah menahan. Secara bahasa, puasa berarti menahan. Ya, secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan, dan seluruh hal yang membatalkan puasa lainnya. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, diiringi niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya, akan tetapi puasa juga harus diikuti dengan niat yang kuat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tanpa niat puasa itu tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La siyama lima lam yubayyit an-niyah min al-layl." Jadi puasa seorang tidak sah ketika dia tidak berniat. Jadi puasa harus diiringi dengan niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari definisi puasa. Kemudian dalil tentang kewajiban puasa. Ini dari secara umum, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah sudah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Allah juga mewajibkan ini kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan suatu hal yang baru dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Ya, Islam dibangun atas 5. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Jadi Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Ya, ini menandakan bahwasanya kita wajib untuk berpuasa Ramadan. Ya, karena ibarat sebuah bangunan. Jadi kalau ibarat sebuah rumah itu terdiri dari 5 bagian misalnya. Jadi kalau salah satu bagian itu tidak ada, maka rumah itu akan roboh. Begitu juga dengan kita Islam. Kita punya kewajiban. Di situ salah satunya adalah puasa. Kalau kita tidak berpuasa, maka keislaman kita ini tidak sempurna. Ini adalah dalil bahwasanya Allah mewajibkan puasa kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam puasa. Sebenarnya puasa itu ada berapa macam sih? Ketika muncul pertanyaan tersebut, bisa kita jawab puasa dibagi menjadi 4. Ya. Para ulama membagi puasa menjadi 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa makruh.
Puasa wajib, apa aja itu puasa wajib? Nah, puasa wajib adalah ada puasa yang diwajibkan karena waktu, yaitu puasa Ramadan, yaitu terikat dengan waktu. Kemudian puasa kafarat, ya puasa untuk penebusan dosa. Ya, di situ ada kafaratul yamin atau kafaratul hajj, kafarah untuk haji dan lain sebagainya. Kemudian ada puasa nadar, puasa yang kita mewajibkan atas diri kita sendiri dulu. Misalnya kita bernadar, kalau nanti saya hafal 30 juz misalnya, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, puasa ini menjadi wajib bagi kita. Itu puasa wajib. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidak melakukan juga tidak apa-apa, tidak ada dosa yang kita tanggung. Ya, jadi kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tidak lakukan kita tidak mendapatkan dosa. Tapi lebih baiknya kita melakukan puasa tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti yang sering kita lakukan setiap minggu, ya. Puasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian ada lagi puasa dahulu. Itu puasa yang disunahkan. Masih banyak lagi puasa sunnah lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau. Kemudian puasa haram, tadi ada wajib, ada sunnah, sekarang ada kebalikannya atau lawannya, yaitu haram. Haram adalah kalau wajib ketika kita nggak melakukan kita mendapat dosa, tapi kalau haram itu kebalikannya, kalau kita melakukan kita malah mendapat dosa. Ya. Puasa apa itu? Contohnya adalah puasa di tanggal 1 Syawal, yaitu yaitu di hari Idul Fitri, itu haram untuk kita lakukan. Kemudian di 10 Dzulhijjah, ya. Itu adalah Idul Adha. Kemudian di 3 hari tasyrik itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa. Kalau kita berpuasa di hari itu kita malah mendapatkan dosa. Kemudian ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang harusnya tidak kita lakukan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah mengkhususkan puasa di hari Jumat, mengkhususkan puasa di hari Sabtu tanpa ada landasan dan dalilnya. Ini selayaknya tidak usah kita lakukan, ya, kecuali kita melakukan puasa sehari atau 2 hari seminggu, atau puasa Daud, nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan untuk hari Jumat atau hari Sabtu, nah itu tidak diperbolehkan. Itu puasa yang dihitung para ulama sebagai puasa yang makruh. Ya, jadi macam-macam puasa ada 4, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa. Nah, kemudian tadi definisi puasa sudah kita sampaikan, bahwasanya puasa adalah menahan hawa nafsu, menahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa Ramadan adalah menahan tadi kita lakukan di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi luar bulan Ramadan tidak ada. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat kewajiban kita untuk melakukan siam di Ramadan, siam di bulan Ramadan. Kutiba, ada kata kutiba di sini adalah untuk sebuah kewajiban, bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. Jadi kalau hukumnya wajib, kalau tidak kita lakukan berarti kita berdosa. Jadi kalau puasa Ramadan harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, ya. Kecuali ada udzur tersendiri. Nah, itu kalau ada udzur nanti diqadha, diganti di hari yang lain. Kemudian syarat wajib puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Syaratnya apa sih? Siapa sih yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan? Apakah setiap yang bernafas, apakah setiap yang bergerak itu semuanya wajib untuk puasa Ramadan? Nah, ternyata para ulama menyampaikan bahwasanya syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah muslim, Islam. Non muslim, orang yang kafir tidak Islam, itu tidak wajib untuk melakukan ibadah puasa.
Jadi mereka mau puasa mau enggak itu bukan kewajiban mereka, ya, tapi pastinya mereka akan mendapatkan dosa yang balasannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, ya, harus balik. Sebelum balik gimana? Sebelum balik tidak wajib. Kalau mau puasa boleh nggak? Boleh selama dia sudah mampu. Selama dia sudah mampu. Dapat pahala nggak, Ustaz? Insya Allah dapat pahala. Ya. Jadi balik untuk laki-laki ditandai dengan al-ihtilam, mimpi basah. Ya, itu sudah tanda bahwa dia sudah balik. Untuk perempuan ditandai dengan haid. Kalau dia sudah haid berarti dia sudah balik, sudah wajib untuknya melakukan puasa Ramadan. Kalau dia tidak melakukan maka dia mendapatkan dosa. Kemudian al-aqil, berakal, ya. Jadi yang tidak berakal sehat itu lepas dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berakal sehat berarti dia tidak wajib untuk melakukan ibadah puasa. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke akal sehatnya, ya. Kemudian mampu berpuasa. Nah, harus mampu, ya. Jadi kalau tidak mampu dia mendapatkan rukhsah, misalnya kayak orang sakit atau orang yang sudah tua dan dia sudah tidak bisa berpuasa lagi, atau dia dalam keadaan safar, bepergian, itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Jadi syarat wajib berpuasa dia harus mampu. Ya. Tapi bukan berarti mampunya ini tidak mampunya dibikin-bikin. Oh, saya nggak mampu. Wah, itu bukan nggak mampu, tapi malas. Jadi kalau benar-benar memang sudah tidak mampu, itu mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan di hari yang lain. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini, bahwasanya kita sudah sedikit banyak kita mengetahui tentang kewajiban puasa. Nanti kita tinggal mempraktekkan, kita mendalami tentang ilmu ini. Ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan Ustaz sampaikan untuk kelanjutan dari materi ini. Insya Allah. Ya, semoga bisa dipahami. Jangan cuma hanya didengarkan kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ini bisa dipahami, bisa dihafalkan, bisa masuk di dalam dada. Jadi al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ya, ilmu itu di dalam dada. Jadi sampai kapanpun kalian tetap tahu, oh siapa sih orang yang wajib puasa, apa pengertian puasa, kemudian apa dalil tentang diwajibkan puasa Ramadan. Kenapa? Karena ini sebagai dasar untuk kita menjalani kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam kita beribadah kita butuh ilmu. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada ditanyakan bisa ditanyakan, mau langsung bertanya boleh, atau boleh juga komen, ya, di kolom komentar. Ya, mungkin hanya itu. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.